Ada Bapak namanya? Saya Agus. Agus. Halo Gus. Gus. Pak Agus akan cerita sebuah konsep yang sangat bagus. Sambil lihat sini ya Pak Agus, silakan. Iya, Bu. Pak, Bapak kan punya sebuah Bapak kan punya Bapak kan sedang melakukan KPR. sedang melakukan KPR ya Pak ya. Kira-kira berapa Pak harga KPR Bapak cicil? 5 miliar. 5 miliar ya. Iya. Ini ada KPR. 5 miliar guys, 5 Ini miliar. ada aset properti harganya 5 miliar ya. Oke. Tentunya kan kalau kita orang bisnis pikir kan nggak mungkin kita melakukan uang cash 5 miliar kan terlalu besar. Mendingan kita cicil, sisanya bisa kita gunakan untuk usaha. Oke. Berarti kita bisa menggunakan jasa bank untuk cicilan rumah apa aset ini. Nah, Bapak tahu nggak Pak, dalam proses cicilan ini ada yang namanya APJ. Ada APJ tahu nggak? Nah, APJ ini adalah asuransi proteksi jiwa. Asuransi jaminan. Ya, Bukan. asuransi proteksi jiwa. Oke. Nah, asuransi proteksi jiwa ini fungsinya adalah jika misalkan debitur terjadi kejadian meninggal dunia, maka aset ini akan dilunasi oleh asuransi ini, sehingga asuransi ini milik menjadi ahli waris dari debitur. Iya. Nah, itu kalau kejadiannya meninggal. Nah, tapi kalau skenario-nya bukan meninggal, misalkan sakit kritis, katakanlah stroke, Pak. Nah, menurut Bapak, kalau debitur ini mengalami stroke, menurut Ibu, kalau debitur ini mengalami stroke, bagaimana dengan angsurannya? Ya pasti gangguan. Berarti angsuran macet ya? Oke. Misal ini KPR sudah disisir selama 3 tahun, harganya mungkin naik ya Pak ya. Tapi waktu menjualnya apakah bisa seperti itu? Kalau kondisi pasar lagi jelek, susah menjual, otomatis angsuran harus dibayar selama tidak ada penghasilan untuk membayar angsuran ini, otomatis aset ini akan disita. Ya. Menurut Ibu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apakah Ibu rela hasil kerja Ibu disita? Nah, saya mau menjelaskan satu konsep yang namanya KPR protection. Bagaimana dengan nasib? Oh ya, sorry. Satu, berarti kejadiannya adalah aset disita. Yang kedua, bagaimana dengan nasib pasangan hidup, istri, yang tadinya mungkin gaya hidupnya tidak bekerja mengandalkan debitur sebagai pencari nafkah utama, bagaimana dengan nasib istrinya jika debiturnya ini mengalami kejadian ini? Ya pasti akan. Otomatis harus berubah, gaya hidupnya harus berubah. Oke, yang ketiga, bagaimana dengan rencana pendidikan anak-anak? Ini oke loh ya. Lu mari gini presentasi. Pastinya terganggu ya, ini ya, rencana pendidikan anak-anak ini ya. Jadi apa yang direncanakan di awal tidak akan tercapai. Nah, saya mau ada konsep yang namanya KPR protection. Di mana jika memang kejadian ini terjadi, Kejadian stroke tadi kejadian ya. stroke ini terjadi, Oke. rekening ini akan mengeluarkan dana sebesar 10 miliar. Oke. Tujuannya apa sih Pak? Yang 5M pertama itu digunakan untuk melunasi cicilan aset tersebut. Ya. Yang 1M, kemudian ada dana sisa 1 miliar bisa dipakai untuk biaya pengobatan. Ya. Sisanya 4 miliar bisa digunakan sebagai rekening pengganti penghasilan. Caranya ini didepositkan, dapat bunga 6%, sehingga per tahun dapat 240 juta. Ya. Sama dengan penghasilan 20 juta per bulan. Memang ini nggak bisa mengembalikan kondisi penghasilan sebelumnya, tapi paling tidak anak-anak bisa sekolah, istri bisa penghasilan. Menurut Ibu bagaimana rekening ini? Silakan. Tolong data tanggal dan nama dan tanggal lahir. Pak, Bapak mau menunjuk siapa di antara ini? Nah, itu